menghajar kawan-kawan dari X, kawan Justice sana. Awe ternyata harus tumbang di posisi yang ke-7, satu lemparan granat dibuka. Oh my god. Seorang Fadel baru ya Kumis pun harus puas. Di posisi yang ke-6 ada Garut X Bandung yang tidak bisa bertahan dan masuk ke 5 besar saja sudah cukup nampaknya nih Belibigan. Iya, 3 tim tersisa karena X belum perform juga di early game gitu loh. Ya. Mereka ketahan di Rim 6 Village. Kalau misalkan dibilang hokinya ada, mereka nggak hoki tapi mereka usaha gitu loh. Mereka usaha, mereka hidupin lagi dan mereka masuk ke arah late game-nya. Dan kita udah masuk di game yang kedua di Kalahari. Let's go. Ramaikan Survivor karena kita langsung gas kali ini menuju ke arah match yang kedua. Dan ada pastinya jangan lupa juga yang lagi nonton kasih tahu lagi semua komunitas karena ini wadah yang memang disediakan untuk komunitas belajar. Dengan adanya komunitas yang bermain, kalian juga bisa dapat ilmu gaya permainan seperti apa sih yang sekarang mungkin lagi sering digunakan sama komunitas-komunitas ternama. Tapi gue melihat nampaknya pertempuran sudah mulai terjadi bahkan dari arah Garut X Bandung kali ini langsung coba menyerbu ke arah Alventan. Blue Zone coba mereka kuasai secara auto, 1 jump shot coba dilakukan namun dari satu orang harus coba pertukaran namun masih ada seorang Riridut sehingga Riridut pun mampu mendapatkan 1 poin eliminasi. Yap, satu awal yang baik untuk tim Garut ini dengan berhasil untuk mendapatkan area Blue Zone meskipun adanya gangguan tapi berhasil diatasi. Mereka harusnya bisa lebih santai lagi untuk mendapatkan area Blue Zone itu sendiri. Tetapi di arah lain beberapa pertukaran nyawa pun sudah terjadi dari tim AOW. Ada Vengeance di sana berhasil melantarkan sebuah granat dan mendapatkan 1 korban. Tetapi belum begitu besar pertempuran yang terjadi di semua arah. Belum ada satu tim yang terculik, tetapi tembakan terjadi di mana-mana. Terculik satu persatu player dari tim-tim yang berbeda. Membuat early game di Kalahari sekarang terlihatnya seperti agresif padahal belum bisa kita bilang membara gitu loh untuk early game di Kalahari karena belum ada satupun yang ke-take down karena kita ngelihat kayak keculik dari tim ini, keculik dari tim itu, di area ini, di area itu dan di area lain sibuk nge-revive juga gitu. Dead seat aja udah cukup sampai 1 atau 2 kill aja ternyata betul. Dan gua rasa semua tim sekarang udah mulai aware juga. Mereka sadar ini adalah kesempatan terakhir mereka. Ini adalah akhir dari kesempatan yang diberikan juga untuk mereka. Dan mereka harus bisa memaksimalkan hal tersebut dengan sangat-sangat baik. Karena kalau sampai mereka kepleset lagi, jelas kemungkinan mereka akan semakin kecil untuk bisa lolos nantinya ke babak grand final. Yang mana cuman ada 12 tim yang akan lolos dari total 18 tim. Dan harus segera diperhitungkan dari poin-poin yang ada karena perlu kita ingat juga gitu kan kalau ngincar posisi 12 besar itu masih bisa dijangkau selama yang penting jangan tusun lebih dari 2 kali lah gua rasa ya. Itu dia apalagi untuk tim-tim yang ada di grup A. Mereka kan tinggal berdoa aja nih hari ini nih. Betul bener lagi harapannya adalah doa ya. Iya bener, harapan mereka tinggal doa doang gitu loh. Berharap semoga yang posisi kayak 10, 11, 12 gak kesusul gitu loh di grup A-nya. Tapi satu hal yang bikin aku terkejut sih sebetulnya tadi pas di game yang pertama aku sampai buka Instagram sambil nge-cast terus scroll postingan salah satu akun sampai ke bawah. Ini aku ngelihat lagi, dengar lagi nama dari Everyday Muharto gitu ya kan. Ini ex-player Dranix yang dulu bukan sih? Aku lupa loh. Dranix Vendetta apa Dauntless gitu. Makanya aku kalau lu lihat tadi kan gue scroll postingan Dranix 1000 postingan. Mana ini? Enggak, soalnya kalau kalian sadar nick Everyday juga ini bukan nick yang baru kita lihat. Iya gitu. Bener, AOW bukan nick yang baru gitu loh. Oke, kalau misalkan Everyday awalnya Dranix itu emang player Dranix yang lama waktu dulu gitu ya kan. Tapi mereka terus bertempur bersama dengan para junior mereka. Tentunya ada tim Hellcard yang bersinar di tahun ini. Dan sayangnya tim Hellcard lagi-lagi harus terculik 1 persatu player. Tapi teman-teman yang lagi nonton ini ya, yang ada di live chat ngomen-ngomen, tolong ingetin kita nih para caster, kadang-kadang suka lupa juga ya. Ini Everyday, terus yang aku ingat juga ini di roster mereka ada Muharto gitu kan. Ini kan ex-player Dranix, Vendetta atau Dauntless enggak, gitu. soalnya emang dari tadi juga kan banyak yang nge-mention ini AOW comeback kah atau iya gitu kan. Karena nama-namanya juga udah mulai gak asing. Tapi hati-hati, gua tahan dulu karena pertempuran akan segera terjadi. Garut X Bandung versus Hellcard kali ini yang mana? Kalau kita perhatikan satu player dari seorang Rezi sudah mulai terjatuh center, terlalu cepat untuk maju, nampaknya ditutup dengan seorang BC. Lineman dipasang begitu banyak, masih ada keluar yang bakal coba dipencet pada
kali ini memberikan damage yang cukup fatal sehingga dari seorang Zain pun harus terjatuh dan langsung di-end dengan begitu cepat. Tapi Hellcard udah nggak ada lagi, langsung cabut juga para penggawa yang tersisa ya. Genji barusan pas keluar dari jendela aku kira di luarnya musuh loh, ternyata temannya sendiri. Kaget saya gitu ya kan. Kaget. Masih aman lah untuk Garut X Bandung, roster Jawa Barat. Tentunya setelah mereka harus menelan ketusunan di game yang pertama, game kedua mereka berhasil mendapatkan cuan di early game. Ini satu kabar yang baik lah buat mereka. Di arah lain, kita melihat ada yang tercik lagi, Genesis Dogma berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi pertama mereka. Itu, waduh. Ya, ini lumayan ya. Ya, lumayan banget. Ini aku mau lanjut bahas juga lagi gitu loh. Ternyata dari tadi game pertama lu baca live chat juga ya? Iya. Dan banyak yang komen kayak apa tadi? AOE comeback AOE gitu comeback, kan. Dan mempertanyakan ini AOE beneran nih yang comeback gitu kan. Nah, Iya. akhirnya sebenarnya ini ngebuktiin juga ya bahwa yang punya pengalaman tinggi pun akhirnya cukup penasaran kembali dengan scene yang sekarang gitu kan. Makanya tadi di awal aku sempet bilang gitu loh, ini AOE zaman dulu loh terakhir aku denger 2019-2020 dan nama Everyday beserta Muharto, Vengeance juga. Ini kalau nggak salah pas aku zaman dulu waktu itu masih nonton Summer League, FML season 1, season 2. Iya. Ini kayak Dranix deh. Kayak mereka ya, kayak mereka gitu kan. Makanya nih, ayo coba para survivor kalau yang ingat boleh segarkan ingatan kita juga di sini ya. Iya. Karena mungkin kita sudah pada tua juga, tapi pertempuran akan terjadi. Satu orang dari cuak sabis yang terpisah bakal coba untuk dikaiting terlebih dahulu, di mana kalau kita lihat dari seorang Woody harus ter-takedown, namun tidak sempat langsung coba diamankan oleh seorang Everyday. Tapi hati-hati, Everyday juga mulai menerima damage entah dari mana, dari jarak yang cukup jauh, membuat mereka pun harus segera berlindung dan sekarang mereka cukup aman. Zona langsung bergerak ke sisi kiri kali ini ya. Yap, zonanya udah kelihatan juga gerak menuju ke arah sebelah kiri. Dari Kalahari itu sendiri Bayfront masih diintari oleh zona tersebut. Keluarga Cemara juga yang berada di Refinery seharusnya masih cukup aman karena tidak ada rotasi kedua justru dari tim-tim yang lain melewati area Refinery. Mungkin tim komunitas ini udah tahu gitu loh. Oh my god, Hellcard again and again untuk ke-9 atau ke-10 kalinya setelah 8 round di hari kemarin. Dan juga 2 round di hari ini mereka harus menelan lagi-lagi pil pahit mereka. Tusun. Lagi-lagi tusun. Ada apa dengan tim Hellcard? Coba teman-teman komen di kolom komentar. Hellcard kenapa? Betul, ada apa yang jelas membuat mereka dalam performa tidak baik ini, nggak bagus. Posisi mereka di overall standing kemarin itu jelek banget, ada di hashtag 16. Kalau sampai mereka nggak bisa up mental mereka untuk di hari ini, mereka bakal kehilangan kesempatan untuk bisa lolos juga untuk ke babak grand final nantinya. Namun kawan Josh kali ini masih coba untuk mengejar satu player yang memang sudah mulai terjatuh, namun pada akhirnya pun tidak akan sempat untuk diselamatkan, mengingat dari Genesis Dogma cepet banget kali ini. Vanel udah mulai terbaca, tembakan masuk ke arah dirinya, membuat dari seorang Vanel pun harus coba bermain secara defensif, masuk 2 orang dan tidak ada kesempatan untuk seorang Vanel memberikan perlawanan. Dels sangat-sangat cepat langsung mendapatkan 1 poin eliminasi. Poin tambahan untuk Genesis Dogma, mereka tidak melakukan tim fight besar sedari awal, mereka hanya menculik satu persatu player yang berhasil mereka intai gitu, atau yang berhasil mereka lihat dan mereka masukin gitu dari awal, karena tidak ada pertempuran besar gitu antara Genesis Dogma dengan tim yang lain. Sedari awal Genesis Dogma hanya melakukan pergerakan berpindah-pindah kota, mereka tidak stay di satu compound di dalam zona, tapi mereka melakukan rotasi, ketemu lawan, hajar, dan kebetulan tidak ada lawan yang benar-benar full satu squad. Artinya ada satu pattern rotasi yang digunakan oleh Genesis Dogma, tetapi tidak menyentuh area-area compound yang kalau boleh ku bilang kayak tempat peristirahatan lah, bukan checkpoint lawan lah. Karena kalau misalkan kayak Genesis Dogma, taruhlah mereka masuk ke Refinery, rotasi lewat Refinery, mereka masuk ke checkpoint lawan. Command Post juga sebetulnya checkpoint gitu loh buat tim-tim yang lain, tapi emang kebetulan nggak ada satu squad di sana, jadi Genesis Dogma nggak melakukan war early. Dan rotasi seperti itu yang dilakukan oleh Genesis Dogma itu menguntungkan sekali, karena apa? Mereka tidak perlu melakukan effort yang benar-benar melelahkan untuk bisa mendapatkan kill sampai 3 kill gitu. Karena rata-rata ya orang-orang buat dapat 3 kill dia harus war gede dulu. Satu squad lawan satu squad.
Tapi ini udah sangat menguntungkan untuk mereka Iya. yang datang satu sedikit demi sedikit akan menjadi bukit guys. Jangan lupakan itu guys. Jadi Genesis Dogma kali ini walaupun mereka menggunakan save rotasi tapi membuahkan hasil yang cukup bagus juga. 3 poin eliminasi berhasil dikantongi dan sekarang mereka harus terbegal pada akhirnya. Ada modal usaha kali ini yang bakal coba untuk menahan dari pergerakan Genesis Dogma itu sendiri. Kita melihat Garut X Bandung juga bakal coba ditembakin dari jarak yang cukup jauh. Dari arah kanan udah ada Cuaks habis, dari arah atas udah ada KGZ juga yang nampaknya membuat Garut X Bandung harus turun lagi kalau bisa repositioning terlebih dahulu karena ini bakal menjadi pertempuran yang cukup berdarah untuk Garut X Bandung yang pastinya kalau sampai mereka tumbang lagi berarti mereka udah bisa kehitung 2 kali untuk tusun dan jelas ini bukan hal yang bagus untuk mereka. Mereka harus bermain dengan save apalagi dengan 5 poin eliminasi yang udah mereka kumpulkan. Sayang banget. Nah, itu yang mau aku bilang gitu. Agak sedikit masalah kalau misalkan mereka tusun lagi gitu loh. Ini meskipun dari tadi banyak banget yang keculik. Ini balik lagi masih 43 player, bro. Betul. Masih sangat-sangat banyak gitu kan. Dan KGZ kali ini udah mulai ditembakin juga ternyata keluarga Cemara dari sisi kiri. Cuaks dari sisi kanan. Hati-hati dan harus masuk ke dalam kompon lagi dan reset semua posisinya terlebih dahulu mengingat mereka juga masih dapat zona nih ya. Yap. Tapi aku notice dulu sebuah komentar yang dikirimkan tadi oleh Jaizi itu ya kan sama Roza. Ternyata ada Muhato dan Friday adalah X dari Dranix Dauntless. Nah iya gitu, ya. player out aja kompetitif lagi, kalian masa enggak? Ya, masa kalian nggak mau nyoba gitu kan? Yang out lagi ya udah mulai balik lagi. Namun hati-hati, baru kita omongin 2 anggotanya sudah mulai menghilang dari AOE kali ini yang pastinya akan cukup sulit membuat dari seorang Codet dan juga Everyday harus melakukan repositioning sejauh mungkin. Bahkan Codet juga baru aja dibangkitkan kembali. Codet bakal coba untuk bermain pinggiran terlebih dahulu dan coba untuk mencari vending machine terdekatnya agar posisi dari arah AOE bisa regroup lagi nih pada akhirnya. Namun kita masih belum tahu adakah tokennya atau tidak gitu ya. Itu dia yang jadi masalah sekarang. Kayaknya enggak deh. Betul, kayaknya nggak ada. Soalnya nggak jadi dia. Dan sampai situ baru inget. Seperti saya tidak punya token gitu. Langsung balik lagi dan harus muter jauh lagi. Tapi ternyata pertempuran justru terjadi di sisi lain yang mana kalau gue melihat dari KGZ kali ini udah kehilangan 1 anggota Damar. Bakal keluar. Lawannya adalah Garut X Bandung kali ini. Dari sarang Bullet juga mempersiapkan 1 double barrelnya. Bermain di sisi kiri terlebih dahulu. Frost datang memberikan bola bantuan namun Riridut bersama dengan seorang BJ masih menahan diri di sisi luar. Masih ada utility yang sebenarnya masih bisa mereka gunakan. Glue Melter, yes, akhirnya keluar juga. Kali ini akan menghancurkan pertahanan dari KGZ tapi ada Cuaks abis juga yang bakal coba join ke dalam pertempuran. Ini dia pertempuran di antara 3 tim di mana keadaannya adalah KGZ yang berada di sisi tengah. Jelas ini berbahaya. 1 jump shot sedikit meleset dari seorang Bullet juga masih belum meraih sasaran dan dapetin 1 ternyata. Riridut datang dari arah belakang. Pros harus tumbang. Masih ada 2 anggota dari KGZ maka dari juga harus terjatuh di sana. Bullet masih berjuang. Berhasil diratakan di posisi ke-11. Ya aduh, ya ampun, KGZ-nya juga mati. Ternyata tim Garut X Bandung ini jauh-jauh dari Jawa Barat. Mereka cuma nontonin doang aja dulu tadi tuh. Betul, di Nagrek mereka nontonin tuh. Pas yang lain udah pada mati. Masuk, dua-duanya tumbang. Di arah lain keluarga Cemara juga kali ini mulai masuk ke arah dalam. Tapi sayangnya belum sempat ke revive. Bleeding out dari penggunaan skill Rafael. Seorang Banana berhasil menculik kembali 1 orang dari tim Garut X Bandung. Sebetulnya tadi mereka nonton doang di Nagrek terus masuk ke dalam. Dua-duanya mati tuh yang keluar di dalam. Itu udah cuan. Udah kelar selesai. Sayangnya keculik barusan. Ya, sayangnya adalah keculik ya. Dan sekarang sisa 1 mereka sayangnya. Betul. Kalau misalkan masih ada token, masih ada vending machine bagian bawah dari Revenir itu masih ada tuh. Kalau misalkan punya, cuma masalahnya mereka mau looting daerah mana lagi? Ya harus buru-buru sih. Ini udah masuk ke dalam zona kelima, apalagi udah menutup zonanya, udah gak ada kesempatan lagi untuk ngelooting. Seharusnya yang jelas itu resikonya bakal cukup tinggi. Seperti yang dialami oleh PBM kali ini. Karena PBM mencoba untuk hadir ke sisi atas, namun serangan dari 2 arah. Oslah dapetin 1 kepala di sana, berhasil merupakan 1 orang Pio di sana yang pastinya membuat dari PBM pun kewalahan kali ini. Rosugo tidak akan berhenti untuk menghajar kawan-kawan dari PBM yang mana menyisakan 2 anggota saja di area bawah. Namun
keputusan yang diambil adalah mereka nggak mau terburu-buru. Kecuali memang dari seorang Azura yang sudah mulai turun. Dan ternyata mereka bakal coba komit. Riridut coba hidupin 3 temannya kembali. Coba untuk regroup ulang. Tapi PBM kali ini gak punya kesempatan kedua untuk melakukan pertempuran. Karena sekarang mereka harus bertempur dengan resource yang seadanya. Dengan resource yang benar-benar tipis. Jam-jam harus gagal. Dan PBM XMX pun harus tumbang di posisi ke-9. Iya, Garut X Bandungan, lihat. Ini di atas loh. Dikeroyok sama 3 orang pakai G18. Ampun, udah kayak ditabrak domba Garut. Waduh, itu gak ada yang nyangka sih, Pak. Itu gak ada yang nyangka sih, Pak. Lu sendirian ngendok di atas. Ada yang baru turun bertiga di situ semuanya, buset. Dikeroyok G18, mati juga tuh orang yang di atas. Tapi Garut X Bandung Riridut terima kasih banyak gitu loh dari ketiga temannya itu. Betul. Berhasil melakukan reviving yang mereka lengkap dengan 4 orang kembali setidaknya meskipun resource mereka tidak maksimal, tetapi dengan terpisah juga posisinya sebenarnya agak cukup sulit, tapi ya mereka masih ada sedikit advantage lah. Tapi sayangnya yang punya grapple hook gun cuma 1 orang doang. Betul. Sisanya di atas, ya lu baru turun dari atas mau ngelutin grapple hook gun di mana gitu. Ya, nggak ada sama sekali gitu kan kesempatan untuk bisa turun dengan aman. Tapi kalau kita melihat kali ini, ada pun dari modal usaha yang nampak udah kehilangan 1 orang Fatra, namun My Putra kali ini juga masih menghajar kawan-kawan dari X, kawan Justice sana. Awe ternyata harus tumbang di posisi yang ke-7, 1 lemparan keras dibuka. Oh my god. Seorang Fadel baru dia Kumi pun harus puas. Di posisi yang ke-6 ada Garut X Bandung yang tidak bisa bertahan dan masuk ke 5 besar saja sudah cukup nampaknya nih Blimiga. Ya, 3 tim tersisa karena X kawan Just pun tumbang di tangan modal usaha kali ini. Genesis Dogma masih masuk di top 3-nya. Tentunya ini bakal sangat sulit untuk modal usaha karena mereka harus turun ke arah bawah. Sementara di bawah 2 tim sekaligus yang menunggu mereka bahayanya. Kalau misalkan My Putra belum tahu di bawahnya persis ini masih ada 2 player dari keluarga Cemara. Karena kalau pas mereka turun nih Charge Booster sama pelontar udah standby. Moja dengan Graton dilemparkan ke My Putra masih belum terkena sebuah ledakan ternyata. Ini bakal jadi satu kesulitan juga, tapi catatan buat Genesis Dogma, mereka harus keluar sebelum zonanya berjalan. Sekarang oke, mereka punya compound, tetapi balik lagi zona kadang-kadang kita nggak tahu bergerak ke arah open dan open membutuhkan banyak sekali glue walls, tapi My Putra berhasil ter-take down di sana karena zona sudah cukup menyakitkan. Tereliminasi, 1 orang tersisa, tapi keluarga Cemara masih bisa mendapatkan 1 orang. Reza di sana mendapatkan iki, charge pun digunakan tapi masih belum mendapatkan hasil. Modal usaha tumbang, Moza tergigit zona dan ini dia Buya. Berhasil diamankan oleh Genesis Dogma. Well, ini dia Genesis Dogma.